Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda cantik dan sholihah azizah community yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya takdimi, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia-Nya tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda, nggak usah panik menghadapi situasi sekarang. Kata Ibnu Sina, juga Ali bin Abi Thalib, ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Oke, kita sekarang bilang mewabah Omikron dengan gejala batuk, pilek. Bukankah dari dulu kala batuk dan pilek sudah ada? Cuma kita nggak ngerti itu namanya Omikron, kan gitu. Mungkin kalau tahun itu, sekian tahun yang lalu saya batuk pilek, sudah model swab, sudah model PCR, mungkin pada waktu itu saya juga sudah kena virus apa begitu ya, namanya mungkin politron gitu ya namanya gitu ya. Jadi kalau yang dulu-dulu, tapi karena ini adanya sekarang, anak anget sidik wae swab, kita bersin sekali aja PCR kan gitu, sehingga jumlah ini yang membuat seperti kita dibuang. Kemarin saya dibilang, hati-hati bule, apa Jogja sudah lebih dari 1000, bule enggak kemana-mana. Saya bilang, lah gimana, orang lapanganku itu banyak orang, saya kan nggak bisa nggak banyak orang. Setiap harinya saya bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi ya sudahlah, kita tawakal saja, tapi kita tetap prokes, tetap jaga kesehatan, tetap vitamin, tetap apa. Tapi jangan itu dijadikan kita semakin jauh dari Allah. Apapun itu ya, tidak jauh dari Allah. Mudah-mudahan yang hari ini sakit segera diberi kesembuhan, yang tidak sakit juga tambah sehat walafiat. Salam sehat untuk semuanya, insya Allah. Bunda, surga tidak cukup dengan amal kita, surga tidak cukup dengan kebaikan kita, sehingga kita tidak layak hanya dengan sholat 5 waktu terus ngeklaim dirinya pasti besok masuk surga, hanya dengan bersedekah sebagian kecil dari harta yang kita miliki, sebagian kecil dari harta yang kita miliki ya. Karena saya bilang, meskipun bagi orang lain itu sedekahnya sudah banyak, tapi kalau dibanding dengan jumlah kepemilikan kita, sedekah kita itu tetap saja yang paling kecil. Maaf, ketika kita beli jilbab 75, 100, 150, infak kita ya tetap 5.000 kok ya, paling naik 10.000, malah ada yang 2.000. Lah berarti sedekah kita itu kan lebih kecil dari kepentingan-kepentingan yang lain. Apakah layak kita masuk surga? Aktivitas mata kita, aktivitas telinga kita, aktivitas tangan dan kaki kita lebih banyak untuk duniawi dibanding untuk akhirat. Oleh karena itu, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, wala yujiruhu minanar, dan mampu menyelamatkan dari api neraka. Gak ada amalan satu orang pun yang bisa menghantarkannya masuk surga dan menyelamatkannya dari neraka. Wala ana illa birahmatim minallah. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Coba bayangin Bu,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat malamnya saja dengkule ngantek kapalen, yang sholat malamnya saja panjang dan bagusnya bacaan nggak ada orang yang nandingi, itu saja Rasul ngendika tidak juga aku ki ora mlebu surga dengan amalanku. Coba Rasul minim 100 kali istighfar dalam satu hari, itu aja rawani jamin masuk surga, apalagi saya istighfar 3 kali we karo mlayu ya. Salat assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, astagfirullah 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 wis karo mlayu nek mlebu surga, surgane sapa gitu nggih. Nah ini Rasul ngendika juga aku Rasul juga nggak iso masuk surga dengan amalku, juga tidak akan masuk terbebas dari neraka dengan amalku. Tapi apa yang memasukkan aku ke dalam surga? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi ada lagu, ku tak layak masuk dalam surgamu. Memang betul-betul nggak layak kita itu, kecuali ada kasih sayang Allah, ada pertolongan Allah. Kalau begitu Bunda, apakah kita terus gini, udah deh nggak usah ibadah aja, toh akhirnya juga nggak masuk surga, atau aku tak nekat aja berbuat apapun, toh tidak ada efeknya dengan neraka, karena surga dan neraka itu mutlak milik Allah. Sehingga Nabi Ayub itu di tengah-tengah dera cobaan yang dahsyat bilang, ya Allah, jika ketaatanku hanya karena ingin masuk surga, tutup surga rapat-rapat. Jadi Nabi Ayub itu taat bukan karena pengen masuk surga, tapi karena mengharapkan keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun pasti akan dikasihkan. Dan kalau aku ibadah hanya karena takut neraka, bukan neraka itu lebar-lebar untukku. Jadi total, ini yang namanya kepasrahan. Ya Allah, ibadahku, sholatku itu hanya untuk Allah, bukan hanya untuk meraih surga, apalagi pujian dari manusia, sama sekali enggak, tapi total untuk Allah. Nah nanti Allah yang akan menentukan surga atau neraka. Tapinya pelan. Allah itu sudah ngasih bocoran, syaratnya masuk surga. Artinya syaratnya Allah ngasih rahmat gitu loh. Jadi orang itu nggak bisa masuk surga karena amalnya, orang nggak bisa terhindar dari neraka karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah. Cuma di sini Allah ngasih bocoran, kasih sayang Allah itu bisa diraih dengan apa gitu loh, ya kan? Misalnya orang tua itu nggak peduli anak itu bandel, anak itu nurut, tugasnya wong tua ngopeni anak. Nggak ada orang tua, aku tak ngeliwet nggo anakku sing manut tok, sing bandel nggak tak liwetke. Aku ngasih bayar sekolah buat kamu tok, yang lain tidak. Enggak, semua dikasih Allah juga. Tapi di antara anak kita kan ada yang tahu rahasianya. Ternyata rahasianya kalau aku minta apa-apa dituruti, aku harus manut sama ibu saya. Ternyata rahasianya harus ini. Nah Allah pun sebenarnya bocori rahasia untuk bisa menggapai rahmatnya Allah. Apa itu rahasianya? Rahasia kok kondo-kondo ya. Jadi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia ya. Lihat di surat An-Nisa ayatnya 122. Ini betul rahasia. Apa ungkapan yang disampaikan Allah? Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Jannatnya ringan karena tidak nggih. Khiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Fihanya juga panjang kalau nyampe. Khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga. Jadi kalau kemudian ada yang di dalamnya sungai mengalir, itu hanya untuk menjelaskan si surganya ini, biar kita tambah terpikat, kita tambah tertarik. Allah,
surga iki kaya apa? Kaya ledok sambi gitu, enggak. Loh kok saya contohnya ledok sambi. Masya Allah, Selasa saya ngisi ledok sambi, kemarin sore sampai maghrib saya ngisi di situ. Lagi ngetren ya, ngaji di mana? Di ledok sambi resort. Ya, terus bubar ngaji do nyemplung kan seperti itu. Selasa pagi saya ngisi, kemarin sore saya ngisi. Jadi saya contoh. Ledok sambi kayak apa sih? Yang itu loh airnya mengalir, ini sama. Surga itu yang kayak apa? Surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Syaratnya masuk apa? Syaratnya masuk mereka beriman dan mengerjakan amal soleh. Di sini tertulis amal kebajikan. Itu rahasia pertama. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Senantiasa berbuat baik. Dengan dasar di sini tertulis dengan dasar iman, beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Allah menjanjikan masuk surga, di bawahnya digarisbawahi, dan janji Allah itu benar. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nggak ada. Artinya ini bocoran yang luar biasa. Kamu nggak bisa dengan amalmu itu masuk surga. Itu karena rahmat Allah. Neng, Allah ki janji loh, orang yang beriman dan berbuat kebajikan besok akan dimasukkan surga. Artinya rahmat itu bisa diraih dengan iman dan kebajikan, iman dan kebaikan. Soalnya kebaikan tanpa dasar iman terkadang baik menurut kita, bukan menurut aturan agama. Tapi baik menurut aturan agama tentu dasarnya dengan iman. Itu bocoran satu. Mau bocor satu apa bocor banyak? Oh, bocor banyak gitu ya. Wong bocor kok minta banyak gitu. Bocoran yang kedua, surat ke-51. Surat ke-51 itu namanya surat Az-Zariyat. Ayatnya 15 Bunda. 15. Kalau penjaringan baca sampai 19 bagus. Tapi kalau saya ini sampai 16 juga enggak apa-apa. Nanti dilanjut sendiri. Atau karena pendek saya baca. Di ayat 15, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman surga. Berarti kunci untuk mendapatkan surga takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah tanpa protes, dengan ikhlas. Oke, wes gitu aja itu. Nah, neng surga itu ngapain? Orang-orang yang bertakwa yang masuk surga itu ngapain? Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka prasmanan di dalam surga. Di ayat ini mereka mengambil sendiri apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi kalau Tuhan Allah itu nyuguh, kita ngambil sendiri, bebas, merdeka, prasmanan di dalam surga. Di ayat 16. Sesungguhnya mereka sebelum itu innahum kanu qabla dzalika musinin. Nah, sebelum dia prasmanan itu, sebelum dia masuk surga itu, sesungguhnya di dunia mereka orang-orang yang berbuat baik. Jadi enggak semua orang di surga prasmanan. Nih loh. Jadi bocoran yang kedua, tetaplah kamu berbuat baik. Jangan karena surga itu rahmat Allah, lah udahlah aku berbuat sesukanya. Jangan. Tadi sudah ada iman dan kebajikan. Yang sekarang janjinya kamu nanti tak masuk ke surga asal kamu bertakwa. Di surga kamu prasmanan, ngambil apa-apa sendiri, tapi syaratnya kamu harus berbuat baik di dunia. Nah, jadi kalau diurutnya kayak cerita gitu loh. Ya, nanti gini, sama syaratnya ini gitu. Nah, di ayat 17-nya kanu qalilam minal laili ma yaja'un. Orang yang baik itu yang seperti apa ya Allah? Sing nek bengi le turu sithik.
Kalau malam tidur sedikit, saya nonton sinetron ra kanggo. Turu sithik dolanan YouTubean. Enggak. Kecuali YouTube ngrungokke pengajian beda lagi gitu. Malam tidur sedikit karena kita menggunakan sebagian malamnya itu dengan kebaikan. Mungkin jam 8-nya tholabul ilmi, sambung sidik tadarus, arep tidur witir, setelah witir baca al-muluk, ra iso merem-merem astagfirullah subhanallah, jam 12 tidur. Alhamdulillah jam 3 sudah terbangun. Nah, ini golongan orang yang tidurnya sedikit, tapi sedikitnya dicintai oleh Allah. Bukan, wah aku kok kudu melek, cepak kecamilan, kopi apa bal-balan sekian ini. Beda. Jadi termasuk berbuat baik itu sedikit tidur di malam hari. Wabil asharihum yastaghfiru, dan akhir malam mereka memohon ampunan atau beristighfar. Jadi le tidur wis sithik, jelang subuh dia banyak beristighfar. Itu orang baik. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal ma'rum, dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Baterai mungkin ya, jadi ada wong apik ki sing lomo, rasah nunggu dijaluki, ora dijaluki wis lomo. Itu saja. Ya, orang yang baik itu orang yang lomo. Di sini ada, dan yang memberikan harta mereka untuk orang yang membutuhkan, baik diminta maupun tidak diminta. Itu contoh orang baik. Jadi itu bocoran. Itu amal ibadah yang kelihatan. Oh sholat, oh istighfar, oh sedekah, itu yang kelihatan. Lalu di bagian lain, Allah membocorkan kunci-kunci yang tidak begitu tampak dalam ibadah konkret, tapi ibadah hati, ibadah rasa, itu ada beberapa kunci untuk masuk surga. Ya, walaupun karena rahmat Allah, tapi kunci-kuncinya itu dicepaki lah. Kalau kita nggak deket Allah, ya kita warawroh kunci ning ndi. Tanya saja orang-orang tertentu, mereka nggak ngerti kuncinya di mana, kunci surga. Jadi rumongsone wis berbuat apik karo sapa-sapa, anang kerja bakti mangkat, anang layatan oke, anang iki wis karo sapa-sapa guyang-guyu, mesti aku sesuk mlebu surga gitu. Enggak. Kita harus pegang dong kuncinya. Nah, kuncinya itu apa? Dilihat di surat Qaf. Jadi ini bukan karangan saya loh ya. Surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50 Bunda. Surat Qaf itu surat ke-50. Loh, ayatnya 3133. Surat ke-50 ayatnya 3133, nanti dirangkum di 34. Ayatnya 31 30 sampai 33 akan sampai 34. Di 31, wa'ud li fatil jannatul lil muttaqin ghaira ba'id, sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi surga itu didekatkan pada orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu seperti apa? Saya ambil satu di surat ke-32, nanti baru tak ure. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Kepada mereka dikatakan inilah rahmat yang dijanjikan Allah. Tadi saya matur di atas, surga itu karena rahmat Allah. Nah, ini Allah datang. Inilah rahmat Allah, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat dan memelihara semua peraturan-peraturan. Tiga-tiganya, orang yang takut kepada Allah dan mohon Maha Pengasih,
sekalipun tidak kelihatan olehnya, dia datang dengan hati yang bertobat. Mereka masuk ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari abadi. Dah, saya urai sekarang. Berarti berpijak dari ayat itu tadi dapat ditarik satu simpulan bahwa kunci masuk surga diantaranya satu, awwab. Awwab, B-nya 2, W-nya 2. Awwab. Sebenarnya awab itu orang yang kembali bertobat dan meninggalkan apa yang dibenci Allah. Ya, nggak mungkin. Jadi orang itu harus pakai skala prioritas. Yang pernah saya sampaikan, kalau kita ada manten, ada takziah, iyalah. Tapi kalau saya takziah kemudian batal ke ngaji, itu nggak pas. Karena aku kejar pun dia nggak kembali hidup. Tahu ya? Sementara ngaji begitu mendadak membatalkan, itu membuat masalah. Apalagi ngajinya di MUI yang mendengarkan semua murid untuk pembekalan menjelang UN. Ya, itu kan sudah di planning banget gitu. 9:30 saya janji insya Allah lewat ring road gitu kan, MUI nggak terlalu jauh ya. Terus nanti saya 9:30 sampai jam 10:30 ngisi di MUI untuk pembekalan anak yang mau ujian. Sekalipun dimakamke jam 10 ya wis rapopo, wong tak oyak saiki yo tetep ra urip meneh gitu. Nanti saya takziah untuk siapa? Untuk yang hidup, memberi penghiburan. Seperti itu ya, ini skala prioritas. Tapi kalau saya misalnya perginya cuma sekedar arisan yang tidak ditunggu, ya aku arisannya titip pilih takziah. Jadi orang pakai skala prioritas. Oke Bunda, nomor 1 awwab, orang yang kembali bertobat, meninggalkan apa yang dibenci Allah. Jadi orang yang tobat itu yang pegang kunci surga. Makanya beberapa mu'alaf itu menjadi hebat setelah dia menjadi muslim, mengalahkan kita. Mereka kita yang otodidak Islam kayak cilik isik melek wis dijak ning masjid kan gitu. Akhirnya menganggap masjid ya rutinitas kayak gini, ngaji rutinitas, tidak masuk di sini. Tapi orang yang berjuang sampai dipukul, sampai di ini untuk memegang Islam, biasanya setelah menjadi muslim dia akan serius banget untuk menjalani agamanya, karena dia tahu bahwa ini hasil perjuanganku yang hebat. Dan Allah menjanjikan surga untuk orang yang meninggalkan perbuatan yang dibenci Allah. Bunda bisa melihat, saya PR-kan ya, surat Ali Imran ayat 135. Surat Ali Imran ayat 135. Ya, di situ ada kalimat, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan lagi perbuatan dosanya itu. Jadi orang yang keji, orang yang menzalimi diri sendiri, coba bayangke, zalimi diri sendiri saja termasuk dosa gede, apalagi zalimi orang lain. Jangan dibalik. Ini yang dosa kan zalimi diri sendiri, zalimi orang lain kan rapopo. Jangan. Ini seperti orang menafsirkan yang haram kan air liur anjing, kan air liurnya. Dagingnya kan enggak kena air liur kok. Kan wis dipenggal dulu, wis ra netes, kepala disingkirke. Lah kan dagingnya enggak kena air liur. Jangan dibalik-balik kayak ini.
mendolimi diri sendiri saja dosa, apalagi menzalimi orang lain. Jangan dibalik nek dalimi awake dhewe dosa orang lain enggak, itu jangan ya. Nah, di sini kita termasuk orang yang dianjurkan untuk memohon ampun, tahapan tobat. Yang terakhir, tidak meneruskan perbuatan dosanya itu, tidak mengulangi. Jadi kunci surga menurut surat Qaf ini adalah mau bertobat. Surat Qaf 31 sampai 34 ya, mau bertobat. Terus nomor 2-nya hafidz. Hafidz bukan hafidz hafal Quran. Nanti terjemah hafidz. Tulisannya sama dengan hafidz Quran, yaitu orang yang selalu menjaga janji, tidak membatalkan apalagi mengingkari. Ya. Orang yang selalu menjaga janjinya. Oleh karena itu Islam kan tidak begitu suka dengan orang yang banyak berjanji. Karena apa? Janji itu hukumnya harus ditepati, itu hukumnya wajib. Dan kunci surga diantaranya adalah orang yang selalu memegang janji, tidak membatalkan apalagi mengingkari. Batalke bae nek ora kepepet banget ra etuk apa meneh mblenjani gitu. Atau mengingkari. Ini Bunda. Kalau di dalam surat Al-An'am ayat 162 itu yang bunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kepada Allah. Jadi kalau kita orang nggak sholat itu termasuk ingkar janji. Ini satu contoh. Ya Allah, sholatku, ibadahku, nah itu kan janji. Dengan teman, dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan siapapun nggak usah banyak berjanji. Ya, nggak usah banyak berjanji. Apalagi janji palsu. Nggak usah. Kebaikan tiba-tiba saja bikin kejutan, surprise, kita berbuat baik, nggak usah ngomong tenan mas, aku mulai sesuk arep iki, barengan ora dadi-dadi gitu ya. Itu nggak usah, tapi tiba-tiba kita aku besok mau bikin kejutan, apa? Ini gitu. Jadi nggak usah pakai sesuk aku begini, sesuk aku begini, nanti kita banyak janji, kita salah. Salah satu kunci surga didapat dengan cara menepati janji. Ya, kalau janji kemarin aja belum beres, kok saiki janji meneh gitu. Wah, itu nanti kuncinya tambah karaten ya. Sekali belanjani janji karaten, belanjani meneh karaten, belanjani meneh suwe-suwe kuncinya ra kena tinggi. Kenapa? Diselimuti oleh karat yang banyak sekali. Hati-hati. Enggak usah janjani yang tidak mampu. Anak isuk kelas 4 SD. Sesuk nek bijine apik tak tukokke HP. HP-ne opo? Apel keruak. Mending dibelikan apel utuh. Apel utuh kan murah, 30.000 wis pira milih gitu ya. Belikan apel keruak. Akhirnya seri berapa yang dijanjikan regane mahal. Akhirnya cuma nggak usah. Ketika kita mau janji harus diukur dengan kemampuan kita untuk memenuhi janji. Wis lah Pak, aku mulai sesuk arep sregep maca Quran. Sedina 3 juz. Ngaco. Untuk ukuran kita gitu loh. Ya, untuk ukuran kita sedina 3 juz itu akeh ngapusi gitu kan. Kita bilang, "Wes mulai sesuk aku arep ngaji." Tak usahakan 1 juz itu masih bisa kita terima, ya 1 juz atau 3 ain gitu. Tapi continue. Bunda, saya itu lagi gini. Satu kesadaran saya beberapa hari ini, karena tadi judulnya jangan bilang-bilang ya, jadi jangan bilang-bilang. Ini kesadaran saya. Saya bilang begini, ya Allah, aku belum memiliki kualitas ibadah yang baik. Sholatku masih sering Allahu Akbar, kelingan jemuran, Allahu Akbar, kelingan ini, Allahu Akbar masih itu, ya Allah, kualitas sholatku belum bagus. 2, ya Allah, kualitas sedekahku belum bagus. Aku masih kadang bersedekah bar kuwi cerita karo Mbah Yune, Mbak Adine, aku wingi bla 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 gitu. Kualitas puasaku belum bagus. Aku poso lapar, poso nggak minum, tapi kadang-kadang mulutku masya Allah nggak benar gitu. Ya Allah, mulai sekarang aku akan belajar menjaga istiqomahnya dulu.
karena kualitasnya aku belum bisa. Oke, kualitas duhanya itu belum bisa, tapi bagaimana kita jaga istiqomahnya? Kecuali kepepet banget, yuk berusaha jam 7.15 saya OTW ke sini. Bagaimana saya sebelum ke sini nyempatke 4 rakaat lah gitu. Oh, aku kualitasnya belum, tapi belajar istiqomah, ngantuk, ler-leran tapi terbangun. Aku belum witir. Aku belum apa gitu. Itu dijaga. Ini yang namanya menjaga istiqomah. Apa saya ngawur? Enggak. Salah satu yang ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, ibadah apa yang disukai Allah? Ibadah yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Kualitasnya belum bisa, sholatku masih tadi. Kadang wudhunya ya Allah, leku kudungan wis gini, leku bedaan wis cantik malah batal. Akhirnya le wudhu cuma pure, nggak diusap-usap tapi di pure gitu tak. Saya nyadari, ya Allah ini belum berkualitas, sholatku belum berkualitas. Yang bisa tak kejar apa? Kontinunya. Aku berusaha kontinu. Yuk baca Quran walaupun sedikit setiap hari. Sholat sunnahnya ambil, kalau rawatib jelas ya itu karena itu rangkaian ya, kalau nggak keburu-buru monggo, tapi juga jangan rangat dong, wong sholat jamak kok rawatib, nggak iso jamak kosor duhur asar bareng wis salam 2 rakaat sholat sunnah, nggak ada. Wong wajibnya aja diberi keringanan untuk dikhodok kok reko-reko sholat sunnah, ini nggak iso, nggak ono gitu loh nggih. Jadi jangan wah disuruh bunda ini nek nggak iso kualitas yo saiki ikine terus ngaco jak lunga duhur asar nganggo sholat sunnah. Gathuk gitu ya. Harus tahu gitu kok. Ada orang menggaya banget. Mari kita jamak duhur asar rampung. Kancane ngantik sebentar saya sholat dulu. Sholat opo e? Sholat ba'diyah. Ba'diyah opo? Asar ra ono ba'diyah. Kowe makan duhur asar. Lah ba'diyah kok ke ngendi? Asar kan nggak ada ba'diyah gitu loh. Ya nggak usah, Allah sudah kasih keringanan. Oke bunda, Hafiz tadi orang yang selalu menjaga janjinya. Suratnya surat ke-6 ayat 162 itu janji pada Allah. Janji-janji yang lain ada di surat-surat yang lain banyak ya. Terus yang ketiga, kunci yang ketiga, khauf. Khone kh. Ha. Ya, ha ho. Ya berarti ho. Kh. Bukan kof. Tapi kh. Khauf. Khauf itu apa? Orang yang takut kepada Rabb-nya yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya. Gini, le takut karo Allah ki orang mau nek pas sholat weruh wong akeh gitu loh, itu biasa. Tapi dia takut pada Allah benar walaupun dia sedang sendiri. Kita kebalik kan? Kalau sendiri wedine karo setan. Kalau sendiri wedine karo iblis. Buktine nek nyolong dhewe meneng wae. Lah itu kan berarti ora wedi karo Gusti Allah. Yang dimaksudkan di sini justru takut kepada Allah di saat kamu sepi sekalipun. Biasanya kalau sepi wedine karo apa? Setan kan? Ya, sepi banget wedi. Padahal di saat sepi kita harusnya ingat ada Allah. Ada Allah di samping saya. Saya sudah pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu bahwa rumah saya itu mepet kuburan semuanya. Lah, saya di masjid sholat isya, ada ibu-ibu yang bilang, Bun, nanti jangan kaget kalau dengar rame-rame. Kenapa? Ada jenazah dari Jakarta dimakamkan di atas tempat tidur saya yang pas atas kamar. Itu kan makam haleluya. Iya, makam haleluya. Berarti engkau nek nyanyi-nyanyi aku krungu, saya bilang gitu. Saya merenung bunda, ya Allah engkau dat yang maha bijaksana dan kuasa, andai siksamu kau perdengarkan kepadaku, pasti malam ini aku stres luar biasa. Rumahnya dekat makam, yang meninggal orang berbeda, disiksa di situ, siksanya diperdengarkan padaku, bayangkan jadinya apa. Tapi Allah Maha Pemurah, sekaligus menguji saya itu, menguji percaya enggak nek mereka disiksa. Bisa jadi saya enggak percayalah wong ra krungu kan gitu. Belum ini dia bilang semprit prit ning dalan. Kok ada prat-prit denger dari rumah Bu Nining, prat-prit di jalan itu apa? Lah kan ada orang utara
jalan meninggal jam berapa? 4:30 tadi. Dimakamkan nanti jam 8 langsung. Di mana? Di belakang rumah. Yang satu di samping rumah non, yang satu di belakang rumah muslim. Ini kemudian kita bilang takut. Kenapa kita justru takutnya kebalik? Di saat sunyi, kebetulan hari itu saya pas sendiri sampai agak malam. Takutnya kok karo setan, karo wong mati urip meneh. Kenapa enggak takut pada Allah? Nah, kunci masuk surga itu yang takut pada Allah, bukan yang takut pada setan. Sekalipun kamu sendiri arep nyolong ki neng rame-rame apa sendiri, tapi tetap ingat ada Allah. Ya Allah, mau berbuat dolim, aku takut pada Allah. Sempat kan saya pakai ini, kenapa setan kenapa pencuri itu tidak pernah takut kuburan? Kalau pencuri ketahuan melayu lendelik malah ning kuburan. Kenapa? Lah karena pencuri itu kan nafsu setan, ya ora wedi lah karo setan. Kan gitu kan. Ini pencuri itu kan sudah setan, masa ada yang wedi karo setan, ora cocok gitu. Nah, konsepnya Bunda, kenapa masalah takut tadi? Saya bilang begini. Jika kamu merasa sendiri di saat kamu sedih, ketika kamu merasa diabaikan, ketika kamu gelisah, barangkali karena kamu sering mengabaikan ketika kamu senang. Kamu ketika sendiri merasa Allah cuek ke kita. Ketika kita sedih, kita merasa Allah cuek ke kita. Coba kita introspeksi. Barangkali ketika kemarin aku senang, aku cuek sama Allah. Ketika aku gelisah, kenapa Allah nggak segera nolongi saya? Jawabnya, ketika aku senang, aku juga nggak peduli sama Allah. Allah nggak butuh pertolongan kita, tapi kita peduli aja nggak? Begitu gembiranya, tahu-tahu jam piro ora salat. Maka ada di dalam hadis sampai ayat itu, orang yang banyak tertawa itu kelak akan banyak menangis. Karena apa? Orang yang banyak tertawa itu akan gampang lupa kepada Allah. Nah, kunci surga dimiliki oleh orang-orang yang takut kepada Allah sekalipun dia tidak dijumpai, tidak berdekatan, tidak kelihatan, ya, tapi tetap. Nomor 4, qalbun munib. Apa itu qalbun munib? Qalbun munib itu menghadap Allah besok dengan hati yang bersih. Jadi mulai sekarang kita belajar membersihkan jiwa. Ketika nanti menghadap Allah, kita dalam kondisi hati yang bersih. Nah, kalau semua itu sudah dipegang, hati kita bersih, tidak ingkar janji, takut kepada Allah, senantiasa istighfar sebagai wujud pertobatan kita, maka janji Allah di surat 50 itu ayatnya 34 tadi kan yang saya ure 1 sampai 31 33, maka janji Allah di surat Qaf ayat 34 itu udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Jadi kalau kunci-kunci tadi sudah dipegang, tidak berkarat, ya, Allah akan memenuhi janjinya dengan mempersilahkan kita masuk ke dalam surga dengan tenang, dengan damai, dan di situ kita mengalami atau menjalani keabadian. Bayangke. Nah, ini juga janji Allah di surat Yunus ayat 26. Surat Yunus itu surat ke-10. Ayat 26. Ini mengembalikan tadi apa itu? Setelah kita punya kuncinya, maka janji Allah di surat Yunus itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dalam kurung surga dan tambahannya. Nah, ini
pakai ditambah. Sudah masuk surga masih diberi bonus. Bagi orang-orang yang berbuat baik tadi, ada pahala terbaik, surga. Dan diberi bonus, tambahannya kenikmatan melihat wajah Allah. Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Wong kita itu cuma mau didatangi, penceramahnya siapa? Oke, Stiana Dewi, kabeh pengen ngarep, mergo pengen lihat wajahnya. Apalagi ini loh, bagi yang berbuat baik itu kalian dimasukkan surga, terus diberi bonus. Bonusnya melihat wajah Allah. Dan wajah mereka itu kita, wajah orang-orang yang dulu berbuat baik, tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Luar biasa. Ya, jadi itu bonus-bonus yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan kira karena amal kita itu nggak bisa mengantarkan ke surga, yang bisa rahmat nek ngono sak senenge, enggak. Allah tetap memberikan bocoran-bocoran untuk menggapai rahmat tertinggi itu melihat Allah. Caranya kamu masuk surga, nggak ada orang masuk neraka lihat Allah. Ya, cara melihat Allah harus masuk surga. Tapi masuk surga belum tentu melihat Allah. Karena apa? Itu plus bonus. Siapa yang diberi bonus? Mestinya orang yang tingkat keimanan kan kebaikannya itu lebih. Gitu nggih Bunda nggih. Jam 9 masih saya buka tanya jawab, tapi saya mohon maaf hanya sampai 9.15 nggih. Saya terus ngeluncur itu maksimal. Monggo silahkan. Ada? Kalau ada, kalau nggak ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau menanyakan kalau untuk ibadah itu yang bagus itu kan secara kontinu, istiqomah. Berikan tips-tips agar kan kadang kita ada malasnya, ada rajinnya gitu. Tips-tipsnya itu apa aja tuh? Oke. Terima kasih. Bunda, ini suatu saat bisa kita ambil tema istiqomah ya, menjaga istiqomah gitu. Yang jelas gini, semua orang harus menyadari al-imanu yasidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Demikian juga saya, ya. Tapi ada tip-tipnya bagaimana kita itu istiqomah. Satu saja, anggaplah ibadah kita hari ini ibadah terakhir. Yang lain kita bahas dalam satu tema, kapan-kapan kita pakai tema menjaga istiqomah. Ya karena ini panjang banget. Cuma saya mau bilang, anggaplah ibadah kita hari ini adalah ibadah yang terakhir. Kalau nanti ada kesempatan lagi berarti harus. Yang kedua, surga adalah kebutuhan dan keharusan, bukan hanya sekedar keinginan. Saya pernah bilang, bunda-bunda pengen nggak masuk surga? Pengen. Terus saya jawab, aku nggak pengen. Karena aku mengatakan surga itu harus, bukan sekedar keinginan. Kalau keinginan saya ya hari ini aku minumnya misalnya susu kental gitu. Tapi adanya susu encer, ya wes tak ombe kan gitu. Itu kan sedang keinginan. Tapi kalau surga neraka adanya kan cuma dua. Kalau nggak surga neraka. Lah kalau pengennya surga, raisa mlebu surga, neraka ya trimo. Enggak kan? Jadi surga berarti keharusan. Opsinya cuma dua.
kebetulan berlawanan. Ya, kamu pilih urip apa tak pateni, ya urip lah gitu kan. Beda kalau opsinya itu kamu hidup penak, tapi gini kamu hidup rapatek penak, lah itu masih ada, sama-sama hidup. Lah ini surga dan neraka. Maka saya bilang supaya istiqomah, anggap bahwa kematian kita itu sudah dekat sekali. Jadi kalau mau malas, rasido, ya anggap saja, aku kok malas ngaji toh. Siapa tahu ini ngajiku yang terakhir. Ya, ini mau sedekah, siapa tahu ini sedekahku yang terakhir. Selalu berbunyi begitu, maka itu akan menjadi motivasi. Yang kedua, surga adalah keharusan, bukan sekedar keinginan. Jadi harus untuk aku lakukan. Insya Allah kita bisa mentemakan bulan depan atau apa itu dengan istiqomah. Cuma sampaikan Mbak Ella, Bu Nining, saya tanggal 19 Maret tidak bisa. Jadi kalau mau Maret tetap saya, tolong dilukir. Sini hari tanggal Sabtu keberapa dan keberapa? Biasanya Sabtu keberapa dan keberapa? Ini kan tanggal 19. Kebetulan tanggal 19 besok saya membersamai majelis juga, tapi keluar kota ke Purworejo. Ya, jadi ada Piyayi punya rumah warisan yang besar dan nganggur. Terencana mau grand opening untuk ngaji. Jadi biar nanti ketika dia di Jogja itu rumahnya itu dipakai ngaji oleh masyarakat sekitar. Nah, diawali dengan menghadirkan saya, terus nanti orang-orang diundang. Setelah itu kayak rumah saya yang di Klaten dipasrah ke tonggo, monggo seterusnya kalau mau dipakai ngaji gitu. Ini sekarang banyak bunda rumah besar warisan tunggu rebutan rame. Sekarang kesepakatan saya bersaudara itu bilang rumah ini nggak usah dibagi-bagi, udah ini buat kalau kita lebaran pulang ngumpul, terus hariannya pasrah ke masyarakat. Silahkan posyandu di sini, silahkan pengajian di sini, silahkan arisan di sini. Yang penting orang rebutan, kalau kita pas mulai, wabeh ngumpul di sini. Kebanyakan gitu sekarang ya, daripada dipecah-pecah, padu, paten-patenan itu nggak cetok banget gitu ya. Jadi monggo Mbak, nanti saya tanggal 19 nggak bisa. Kalau mau di ini segera nanti setelah berembuk saya di WA, Bunda nggak 19 tapi 4 misalnya. 5 kan 5 itu Sabtu. Iya. Tapi tanggal 5 itu saya pagi bisa. Yang tidak bisa tapi tanggung ya, saya ada yang ngundang 5 di daerah sini penjenengan. Sore jam 4. Masa aku sore rene. Siangnya jam 1 saya di Magelang. Jadi rencana nanti dari Magelang terus lewat utara langsung ke penjenengan dalamnya sebelah mana. Itu ya. Hanya 5 sama 19 tok. Dua itu. Iya. Karena tega aku esok sore ya karepmu. Kalau tega gitu. Tapi yang 19 saya nggak bisa. Itu saja. Monggo kita tutup dengan doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ummayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana si'ati bil ba'sya iswi wa anta safi wa innahu la sifa'a ila sifa'a la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb Tuhan kami, tidak ada penyakit yang datang kecuali darimu, dan tiada kesembuhan yang datang kecuali juga kesembuhan darimu. Maka kami memohon ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit dengan kesembuhan yang tidak terulang kembali. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Karuniakanlah jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang kebingungan. Berikanlah kecukupan pada saudara-saudara kami yang kekurangan.
dan bahagiakan mereka yang hari ini sedang kesusahan. Ya Allah, ya Rabb, hamba berserah diri kepadamu. Jikalau segala bentuk ujian ini hanya untuk mengukur keimanan kami, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang sabar, yang ikhlas dan yang berserah diri. Namun ya Allah, jika segala bentuk kesulitan dan cobaan ini untuk membalas semua keburukan kami tahu ya Allah, ini adalah wujud maha bijaksanamu, ini adalah wujud maha kasih sayangmu, karena Engkau ingin mengembalikan kami ke jalan yang benar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.